ketika mereka melihat kehadiran Allah yang benar-benar hadir bersama dengan mereka, itu mereka tidak peka dengan kehadiran Allah yang hadir dan nyata di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak peka karena mereka sibuk. Nah, Bapak Ibu, saudari-saudaraku terkasih, kita bisa meneliti kedalaman pikiran dan hati kita sejauh mana kita itu tidak peka dengan kehadiran rahmat Allah, dengan kehadiran Yesus di dalam kehidupan kita. Dalam konteks, di dalam peristiwa apa kita akhirnya menjadi tidak peka dengan hadirnya Yesus di dalam kehidupan kita. Pada peristiwa apa itu? Seringkali orang mengatakan pada peristiwa ketika ia merasa takut menghadapi hidup. Seringkali orang mengatakan ketika ia mengalami peristiwa sukacita, kegembiraan, sehingga mereka lupa dan kurang bersyukur kepada Tuhan. Maka semoga kita pun sepanjang masa Advent ini, kita bisa meneropong dan berkaca tentang sejauh mana kepekaan kita untuk menangkap rahmat Allah di dalam kehidupan kita, supaya kita pun juga bisa hidup seturut dengan kehendak Allah. Datanglah ya Tuhan, tampakkanlah wajah-Mu, maka selamatlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus bersamamu. Saudari-saudaraku terkasih, pagi hari ini kita diajak untuk mengolah seberapa dalam kepekaan hati kita untuk menangkap rahmat Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka mengawali perayaan Ekaristi ini, mari kita siapkan hati dan budi kita. Saudara-saudariku terkasih, kalau kita ikut kegiatan meditasi, itu selalu diawali dengan tahapan persiapan sebelum memasuki tahapan untuk pemurnian. Tahapan persiapan ini bisa dikatakan menjadi tahapan awal, dan di dalam tahapan awal itu, di dalam tahapan persiapan itu selalu ada metode yang sering dipakai di dalam meditasi, itu adalah metode tentang penyadaran. Ini bukan tentang soal teori, tetapi penyadaran ini lebih kepada praktis, hal yang praktis. Untuk masuk ke dalam meditasi yang lebih kusuk, yang lebih dinamis, maka setiap orang yang mengikuti meditasi atau para meditan itu harus bisa melalui tahap awal itu yang dikatakan sebagai tahap penyadaran. Di dalam tahap penyadaran itu pasti orang diminta untuk oleh instruktur meditasi diminta untuk menyadari tentang gejolak atau gerak aliran darah di dalam tubuh, menyadari tentang suara angin atau suara apapun yang ada di sekitar tempat mereka berlatih, menyadari segala aliran pikiran yang ada atau muncul pada saat mereka melakukan meditasi. Itu semua harus disadari, semua harus disadari, dan kemudian setelah disadari, mereka diajak untuk tujuannya supaya lebih peka. Gimana rasanya kesemutan ketika duduk lama atau ketika bersila lama, di mana rasanya aliran darah yang terus mengalir di dalam tubuh, bagaimana suara angin, bagaimana suara burung, dan seterusnya. Tahapan penyadaran ini menjadi tahapan awal supaya orang-orang yang melakukan meditasi itu memperoleh, pertama adalah kepekaan. Itu pertama dan yang utama adalah supaya orang itu peka dengan apa yang ada di dalam tubuhnya, ada di dalam lingkungan sekitarnya. Kalau orang belum peka dengan keadaan tubuhnya, dengan keadaan lingkungan sekitarnya, maka bisa dikatakan orang itu tidak bisa bermeditasi dengan baik kalau dia belum peka. Saudari-saudaraku terkasih, maka pada pagi hari ini ketika para murid bertanya kepada Yesus, setelah para murid Petrus, Yakobus, dan Yohanes, para murid di sini adalah 3 murid ya. Petrus, Yakobus, dan Yohanes setelah turun dari gunung atau Bukit Tabor, setelah mereka melihat Yesus yang berubah rupa. Di situ ada Musa dan Nabi Elia. Mereka kemudian setelah turun dari Gunung Tabor itu bertanya. Petrus itu bertanya kepada Yesus, mengapa ahli-ahli Taurat itu berkata bahwa Elia harus datang lebih dahulu?
Karena pada saat itu mereka bertiga itu melihat Elia. Mengapa harus datang lebih dahulu? Maka Yesus itu mengatakan, Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan Elia itu bisa dikatakan sebagai nabi yang membawa bangsa Israel, nabi utama yang membawa bangsa Israel untuk menuju kepada pertobatan. Sementara Musa itu adalah nabi yang diagungkan oleh bangsa Israel karena yang memberikan dasar hukum Taurat melalui 10 perintah Allah. Maka dua nabi ini dikatakan sebagai nabi yang diagungkan oleh bangsa Israel. Sehingga akhirnya Yesus berkata lagi dan lebih detil lagi. Elia itu sebenarnya sudah datang, tetapi mereka tidak mengenal itu Elia. Elia yang dikatakan di sini, yang dikatakan selanjutnya oleh Yesus itu adalah siapa? Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ketika sudah hadir di tengah-tengah mereka dan mengatakan bertobatlah, berikanlah dirimu dibaptis dan siapkanlah jalan bagi Tuhan. Mereka datang berbondong-bondong untuk bertobat dan memberi diri dibaptis, termasuk ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, tetapi berhenti pada tahapan hanya dibaptis. Untuk bertobat, mereka masih menunda. Hanya dibaptis tetapi belum mau melakukan pertobatan. Sehingga yang terjadi adalah Yohanes Pembaptis malah dimasukkan, dijebloskan ke dalam penjara. Dan pada zaman ketika Herodes menjadi seorang raja, justru Yohanes Pembaptis itu dibunuh, dipenggal kepalanya. Nah, Bapak Ibu, saudari-saudaraku terkasih, yang lebih memprihatinkan adalah hadirnya Yesus yang juga dikatakan sebagai Elia, itu juga tidak dikenal oleh mereka. Bahkan Yesus pun akhirnya disalibkan oleh mereka. Nah, apa yang terjadi pada kehidupan orang-orang Yahudi? Sejumlah orang Yahudi ini tidak lain adalah karena mereka memiliki banyak kesibukan. Di dalam pikirannya, di dalam hatinya, mereka masih memikirkan hal-hal yang sangat-sangat surgawi. Sementara ketika mereka melihat kehadiran Allah yang benar-benar hadir bersama dengan mereka, itu mereka tidak peka dengan kehadiran Allah yang hadir dan nyata di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak peka karena mereka sibuk. Nah, Bapak Ibu, saudari-saudaraku terkasih, kita bisa meneliti kedalaman pikiran dan hati kita, sejauh mana kita itu tidak peka dengan kehadiran rahmat Allah, dengan kehadiran Yesus di dalam kehidupan kita. Dalam konteks, di dalam peristiwa apa kita akhirnya menjadi tidak peka dengan hadirnya Yesus di dalam kehidupan kita. Pada peristiwa apa itu? Seringkali orang mengatakan pada peristiwa ketika ia merasa takut menghadapi hidup. Seringkali orang mengatakan ketika ia mengalami peristiwa sukacita, kegembiraan, sehingga mereka lupa dan kurang bersyukur kepada Tuhan. Maka semoga kita pun sepanjang masa Advent ini, kita bisa meneropong dan berkaca tentang sejauh mana kepekaan kita untuk menangkap rahmat Allah di dalam kehidupan kita, supaya kita pun juga bisa hidup seturut dengan kehendak Allah. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, Bapa-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Tuhan bersabda, lihatlah aku datang segera dan aku membawa serta anugerahku bagi setiap orang menurut perbuatannya. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, kami bersyukur atas sakramen yang telah kami sambut. Bersihkanlah hati dan budi kami dalam menyambut kedatangan kembali Putra-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Saudara-saudari pergilah, misa sudah selesai.